Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit tentang salah satu materi yang sudah saya dapatkan dari kelas Inner Game Life Coach Academy bersama Coach Sony Abikim, yaitu The Art of Ignorance, seni berdamai dengan apa kata orang. Kawan-kawan, sebenarnya apa sih penderitaan terbesar manusia dalam hidupnya? Apakah itu tentang kegagalan dalam percintaan? Apakah tentang kekurangan harta? Apakah tentang penyakit? Kira-kira apa ya? Berdasarkan hasil sebuah riset puluhan tahun tentang apa sih sebenarnya yang paling membuat manusia itu menderita, nomor satu itu ternyata adalah social perfectionism, yaitu kecenderungan memikirkan apa yang orang lain katakan tentang kita. Jadi kebanyakan manusia ini terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Kalaupun dia ingin berkarya sesuatu, menjaga kesehatan, menjaga bentuk tubuh ideal, menikah dan seterusnya, itu karena hanya ekspektasi dari sosial. Capek sekali ya seperti itu. Padahal harusnya kita hidup itu adalah, dalam Islam diajarkan kalau ingin hidup bahagia itu tujuan kita itu melakukan apapun itu hanya mencari ridho Allah saja. Jadi kalaupun kita ingin menjaga kesehatan, berkarya, menikah dan seterusnya, itu karena kita memang betul-betul ingin menjadi sebaik-baiknya hamba Allah, bukan karena tuntutan dari sosial. Gitu ya. Jadi terlalu memusingkan apa yang orang katakan tentang kita itu capek sekali. Ya, bukan hanya hinaannya, bukan hanya hinaan, tapi juga pujian sama saja. Ya, dua-duanya itu harusnya tidak menjadi hal yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Ada sebuah buku yang berjudul The Top 5 Regret of Dying yang ditulis oleh Bronnie Ware, seorang suster yang merawat pasien-pasien paliatif, yaitu pasien-pasien dengan penyakit kronis yang secara medis dinyatakan tidak bisa sembuh lagi. Jadi mereka hanya dirawat sambil menunggu ajal menjemput. Nah, Suster Bronnie yang merawat mereka ini sering sekali berbincang-bincang dengan mereka ya, bertanya tentang kira-kira apa sih hal-hal yang pasien-pasien ini sesali di hidupnya, atau andaikan waktu bisa diulang, apa yang mereka ingin lakukan. Ya, banyak sekali jawaban-jawabannya, tapi kira-kira kalau dirangkumkan itu ada 5 yang paling utama, dan salah satunya itu adalah caring too much about what other people think. Ya, jadi salah satu hal yang paling disesali oleh orang-orang yang menunggu ajalnya itu adalah, andai aku bisa hidup menjadi diriku sendiri dan tidak terlalu memikirkan ekspektasi orang lain. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat manusia pun meridhoinya. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat manusia pun ikut murka. Kawan-kawan, pernah nggak kita lihat kesuksesan orang lain kemudian kita merasa insecure, padahal kita dan dia itu berada di track yang berbeda? Ada orang yang mungkin suksesnya di umur 20 tahun, tapi orang lain mungkin di umur 40, atau bahkan ada yang di umur 50 baru sukses. Nah, memang kita berasal dari background yang berbeda-beda. Kita punya orang tua yang berbeda, keluarga yang berbeda, bertemu guru-guru yang berbeda. Jadi tidak pantas kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi memang kita wajib berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari, tapi bukan dengan membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya, dengan diri kita yang kemarin, dengan diri kita yang tahun lalu. Ya, tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin, hari ini harus lebih baik dengan hari yang kemarin. Jalan surga setiap orang juga berbeda-beda. Ada orang yang Allah limpahkan begitu banyak harta, jalan surganya itu lewat sedekah. Ada orang yang jalan surganya itu dengan merawat orang tua. Nah, mungkin dia jarang sedekah atau sedekahnya tidak banyak, tapi juga dia bisa masuk surga lewat merawat orang tuanya. Ada orang yang jalan surganya itu
lewat melalui berbagai kesulitan dalam hidupnya. Ada yang jalan surganya itu bersabar dan berjuang dalam penyakitnya. Ya, jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Saat melihat orang lain sukses bukan berarti dia sudah mengalahkan kita, karena kita dan dia itu berada di track yang berbeda, berada di zona yang berbeda. Ya, jadi selalu bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin dan terus berjuang menjadi diri kita yang lebih baik dari hari ke hari. Banyak manusia berbuat baik hanya untuk mendapatkan terima kasih dari orang yang sudah ditolong. Kalau mereka tidak mendapatkan terima kasih, apa yang mereka dapatkan? Tentu rasa kecewa ya. Banyak juga orang-orang yang rela membayar kredit yang mahal hanya untuk mengesankan orang lain, hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Bahkan banyak juga yang rela operasi plastik sampai ratusan juta hanya untuk diakui cantik oleh manusia-manusia lain. Seakan-akan mereka sudah tidak peduli lagi bagaimana penilaian Allah. Asal manusia ridho bagi mereka, itu yang memuaskan hati mereka. Akibatnya orang-orang seperti itu akan gampang tersinggung, gampang sakit hati ketika apa yang diharapkan itu tidak didapatkan. Tidak diakui, tidak ada yang ucapkan terima kasih, tidak ada yang puji, maka mereka akan sangat kecewa, sakit hati. Padahal memang ini sebenarnya kebutuhan dasar psikologis manusia ya, ingin diakui, ingin diperhatikan, ingin dapat penghargaan. Tapi kalau kita sadari, setiap kebaikan yang kita buat itu pasti Allah akui. Perhatian yang kita harapkan pasti Allah perhatikan kita. Bahkan sampai hal yang sangat detil pun Allah perhatikan kita. Penghargaan, Allah akan berikan kita penghargaan berlipat ganda atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Kasih sayang juga. Kasih sayang Allah untuk hamba-hamba yang beriman itu sangat besar. Kita bisa mencoba satu latihan untuk mengapresiasi diri, yaitu menulis surat untuk diri sendiri, surat self appreciation ya. Ini salah satu cara agar kita bisa berdamai dengan diri ya. Kita menulis surat untuk diri sendiri karena diri kita ini sudah berjuang, sudah mau terus belajar, tidak letih bertumbuh, tidak menyerah ke setiap tantangan. Terima kasih wahai diri ya. Kita ingat semua perjuangan yang sudah kita lalui dari kita kecil hingga sekarang. Berterima kasihlah pada diri sendiri. Ini bentuk memenuhi kebutuhan psikologis kita tadi yang ingin mendapat pengakuan ya. Jadi kalau kita sudah berterima kasih pada diri sendiri, walaupun mungkin orang-orang lain tidak berterima kasih atas setiap kebaikan yang kita buat, tidak ada yang berterima kasih, tidak ada yang mengapresiasi perjuangan kita, tapi diri sendiri kita sudah mengapresiasi itu dan kita sudah, kebutuhan tadi sudah terpenuhi. Nah, kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita juga akan mudah berdamai dengan apa kata orang lain. Demikian sharing hari ini, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.